2 bulan kemudian, setelah Depika berpisah kembali dengan anaknya, secara diam-diam Nandini pun mengajaknya bertemu dengan seorang wanita bernama Rabia. Di mana Rabia ini adalah seorang pengacara namun lebih memilih untuk membuka toko buku karena gelarnya tidak diakui di Norwegia. Dan ternyata Rabia juga mengalami nasib yang serupa dengan Depika. Lalu di momen itulah akhirnya Depika baru mengetahui jika Velvet ternyata adalah agen yang sangat berbahaya yang menjalani bisnis dengan dalih mengasuh anak, dan yang menjadi target utama mereka adalah imigran dari negara kalangan bawah. Bahkan menurut penjelasan Rabia, kejahatan mereka juga sangat terorganisir yang melibatkan banyak pihak, antara lain hakim, guru, keluarga asuh, termasuk pengacara yang ditunjuk untuk membantu keluarga korban. Karena semakin banyak anak yang jatuh ke tangan mereka, maka mereka akan semakin banyak menghasilkan uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Velvet ini merupakan agen penjualan anak. Namun nampaknya tidak semua yang bekerja di Velvet adalah orang jahat. Contohnya adalah Bridgerton. Karena secara diam-diam Barrett telah memberikan bukti rekaman kepada Rabia yang berisikan bukti nyata bahwa Subah tidaklah bahagia selama berada di bawah pengasuhan Velvet, di mana dalam isi rekaman tersebut Subah terlihat hanya duduk di sudut ruangan sambil terus mengatakan bahwa dia ingin segera pulang dan tidak ingin pergi ke Disneyland. Setelah Depika mengetahui semua kebenarannya, dia langsung menghampiri suaminya karena dia berasumsi bahwa Daniel juga ikut terlibat dalam masalah ini. Dia telah bertekad akan mencari pengacara lain dengan menggunakan uang simpanannya sendiri sebab Amir masih saja tidak ingin mengeluarkan uang. Bahkan dia malah menganggap jika informasi yang Depika dapatkan hanyalah gosip semata. Tanpa berpikir panjang, di keesokan harinya Depika pun memutuskan untuk langsung membawa pergi kedua anaknya dari rumah orang tua asuh mereka. Tapi sayangnya dia harus kembali ditahan oleh pihak keamanan ketika dirinya baru saja ingin keluar dari stasiun perbatasan Norwegia. Sehingga membuat Depika merasa sangat marah dan sempat memberontak. Dan karena dianggap telah melakukan tindakan penculikan, Depika hampir saja dimasukkan ke dalam sel. Bahkan seluruh keluarga terancam akan segera dideportasi dari negara Norwegia. Tetapi setelah mendengar semua penjelasan yang dikatakan oleh Daniel, pihak keamanan memutuskan untuk tidak memenjarakannya. Tetapi mereka harus terus menanti keputusan resmi terkait masalah deportasi mereka. Setibanya di rumah, Amir yang merasa marah pun langsung menampar Depika di hadapan kedua orang tuanya. Dan karena Depika membalas tamparannya, Amir langsung memutuskan untuk mengurungnya di dalam kamar. Hingga keesokan harinya, dikala Biswa bertanya kepada Amir perihal kondisi kedua anaknya, Amir malah menuduh dengan mengatakan jika semua itu terjadi karena laporan Biswa terdahulu, hingga dia harus kehilangan hak asuhnya. Dan ketika Biswa menyinggung masalah tindakan aneh yang dahulu pernah mematahkan tangan istrinya, Amir yang marah malah langsung menegaskan kepada Biswa untuk tidak pernah lagi mencampuri urusan keluarganya. Hingga beberapa hari kemudian, di saat Depika berada di bandara untuk mengantarkan kedua orang tuanya, dia melihat sebuah pemberitaan di televisi yang mengabarkan jika politikus India yang bernama Vasudah akan segera datang ke Norwegia untuk melakukan perjanjian telekomunikasi antara kedua negara. Karena selama beberapa tahun belakangan ini hubungan yang terjalin di antara kedua negara tersebut memang semakin erat. Lalu, pada siang harinya di persidangan yang dilakukan di Mahkamah Agung Oslo, Daniel pun sempat menyinggung masalah kasus prostitusi Norwegia semakin meningkat di sana. Dan untuk mematahkan sindiran Velvet, yang selama ini selalu menganggap Depika memiliki gangguan mental, akhirnya Daniel menjelaskan jika Depika sebenarnya adalah wanita berpendidikan yang bergelar sarjana sains.
Bahkan di persidangan tersebut, Daniel hingga menghadirkan Merit sebagai saksi selaku psikolog anak, di mana menurut penjelasan Merit, dia telah dipecat dari Wilfred hanya karena telah berusaha untuk menghubungi Depika. Dan dia memang harus melakukan hal itu sebab setiap hari dia selalu melihat Subha menangis memanggil ibunya. Bahkan Subha dikurung di dalam ruangan yang sangat gelap karena dianggap tidak mematuhi peraturan yang berlaku di sana. Dan selama ini Barry terpaksa diam saja sebab Wilfred telah mengancam akan mengambil anak-anaknya. Namun sayangnya Barry tidak lagi memiliki bukti karena Wilfred telah menghapus bukti tersebut. Dan meski pada awalnya situasi sudah berpihak kepada Depika, namun semuanya seketika sirna dikala Nora memberikan video yang memperlihatkan perilaku Depika ketika sedang membuat keributan di beberapa tempat, seperti rumah singgah Wilfred maupun di stasiun perbatasan, sehingga membuat Depika harus kembali kehilangan kesempatannya sebab dia dianggap memiliki mental yang tidak stabil. Oleh karena itulah, kedua anaknya akan tetap berada di bawah perwalian negara hingga mereka berusia 18 tahun. Dan karena Wilfred juga telah terbukti bersalah, hakim meminta agar kedua anak tersebut bisa segera mendapatkan orang tua yang bersedia mengadopsi mereka. Setelah mendengar keputusan tersebut, Depika merasa sangat menyesal karena dia sadar jika kecerobohannya lah yang telah membuatnya kalah dalam kasus ini. Dan setibanya di rumah, dia pun merasa sangat terkejut ketika melihat keberadaan mertuanya yang sudah tiba di sana bersama dengan adik kandung Amir yang bernama Anura. Dan sama halnya seperti Amir, mereka juga menyalahkan Depika seakan Depika bukanlah sosok ibu yang baik, sehingga membuat Depika semakin merasa tertekan. Hingga keesokan harinya, Depika memutuskan untuk datang ke tempat pertemuan wisuda dengan dibantu oleh Rabis. Di hadapan semua orang, dia langsung menjelaskan semua masalah yang sedang dia hadapi terkait hak asuh anaknya yang direnggut hanya karena perbedaan budaya. Dan pernyataan yang dia lontarkan pun mampu menarik perhatian seluruh wartawan. Dan semenjak hari itulah sikap Depika terhadap keluarga Amir juga mulai berubah, di mana dia sudah tidak ingin lagi memperdulikan semua ucapan mereka. Hingga tak lama kemudian Amir mendapatkan informasi bahwa Suci tidak bisa berhenti menangis. Mereka berdua pun segera menuju ke sana untuk melihat kondisi anaknya. Dan dikala Depika sedang menggendong Suci, Amir memilih untuk datang menghampiri Subha yang saat itu sedang bermain. Namun Subha sama sekali tidak menghiraukannya. Sementara di saat Depika mulai menceritakan kebiasaan yang sering dilakukan kedua anaknya, ibu angkat baru mereka yang bernama Maria pun terlihat sangat bersedih. Karena dia khawatir jika Depika akan membawa kedua anaknya. Lanjut cerita, setelah mendengar pengaduan Depika secara langsung, sesudah pun mengancam akan membatalkan kerjasamanya dengan Norwegia. Karena dia merasa kecewa jika ada negara lain yang menganggap negaranya tidak bisa merawat anak dengan baik. Dia meminta kepada pemerintah Norwegia untuk segera menyatukan kembali para anak-anak kepada orang tua mereka, sehingga pemberitaan ini pun mampu menjadi berita baik bagi para orang tua korban. Namun tidak dengan Maria, sebab dia terpaksa harus merelakan kedua anak asuhnya kepada ibu kandungnya. Tak butuh waktu yang lama, warga India yang tinggal di Norwegia pun mulai berunjuk rasa tepat di depan kantor kedutaan India yang berada di sana agar Wilfred segera dihancurkan. Dan sesaat sebelum pertemuan itu dilakukan, Harman terlihat datang menghampiri Anurag untuk mengajaknya bekerja sama, di mana dia berjanji akan mengirimkan uang di setiap tahunnya jika Anurag berhasil membujuk Depika agar menjadikannya sebagai orang tua asuh. Kemudian di dalam pertemuan tersebut,
Harman pun menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan mengembalikan kedua anak Depika karena dia merasa jika mereka berdua bukanlah orang tua yang layak, tetapi dia akan bersedia memberikan hak asuh mereka kepada pihak ketiga yang bisa dipercaya. Mendengar persyaratan itu, Depika sempat menunjuk ke orang tuanya sendiri sebagai penggantinya. Tetapi Harman langsung menolaknya dengan alasan usia yang sudah terlalu tua. Lalu, di saat Anurag mengatakan jika dia bersedia menjadi orang tua asuh, Depika dan suaminya pun merasa sangat terkejut. Bahkan sebelum pergi, Depika sempat menegaskan jika dia tidak akan pernah menyetujui hal itu, karena dia sadar akan bagaimana sifat Anurag. Sesaat setelah Depika pergi meninggalkan mereka, Anurag langsung memanggil Amir untuk menjelaskan semuanya terkait kerjasamanya dengan Harman. Dan setelah Amir mengetahui jika keluarganya akan mendapatkan uang, dia segera membujuk istrinya agar bersedia menjadikan Anurag sebagai orang tua asuh anak mereka. Dan karena Amir berjanji bahwa di suatu hari nanti Depika bisa membawa kedua anaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya yang berada di India, Depika pun akhirnya setuju untuk menandatangani surat kesepakatan mereka. Sehingga mulai saat itulah Anurag dinyatakan resmi menjadi orang tua asuh kedua anaknya, sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah Norwegia. Namun, 9 bulan kemudian, dikala Depika bersama ayahnya datang ke rumah Anurag yang berada di wilayah Bengali Barat untuk menemui kedua anaknya, Anurag malah melarangnya dengan dalih jika itu adalah ketetapan dari pemerintah Norwegia yang juga tercantum di dalam surat perjanjian yang telah diberikan tanda tangan sebelumnya, di mana pada surat tersebut tertulis bahwa Depika baru boleh bertemu dengan anaknya jika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, atau jika anaknya sudah berusia 18 tahun. Dan karena Depika merasa jika dirinya telah dijebak, dia mencoba untuk menghubungi suaminya yang masih berada di Norwegia. Namun Amir tak kunjung menjawab panggilannya hingga tak lama kemudian ketika dia baru saja ingin mencari kedua anaknya di dalam kamar, dia malah langsung diusir oleh mertuanya sendiri, yang saat itu baru saja pulang berbelanja. Bahkan dia juga diminta untuk menandatangani surat cerainya dengan Amir. Karena merasa tidak terima dengan semua ini, di keesokan harinya Depika kembali ke sana untuk membawa kedua anaknya, namun dia kembali dihadang oleh beberapa orang yang memang telah dibayar oleh Anurag. Sehingga 2 tahun kemudianlah Depika akhirnya memutuskan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Tinggi Kolkata dengan bantuan pengacaranya yang bernama Pratap. Dan di hadapan hakim, Pratap memberikan barang bukti yang menyatakan bahwa Anurag dianggap tidak layak dalam mengurus anak, di mana pertanyaan itu diberikan langsung oleh Komisi Perlindungan Anak yang pernah datang ke rumahnya. Dan ketika hakim sedang membaca barang bukti yang sedang Pratap berikan, Depika merasa sangat senang karena dia yakin jika dirinya akan menang dalam kasus ini. Namun harapannya seketika menghilang dikala dia melihat sosok Daniel yang juga hadir di persidangannya. Dan kehadiran Daniel ke sana ternyata adalah sebagai perwakilan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah Norwegia untuk mengambil kembali hak asuh kedua anak Depika. Karena Depika diketahui telah melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Itu sebabnya pemerintah Swedia berhak melakukan hal itu mengingat bahwa selama ini negaranya telah banyak mengirimkan uang kepada Anurag untuk membiayai kebutuhan kedua anak Depika. Dan karena tidak bisa langsung mengambil keputusan, hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga esok hari. Lalu di persidangan keduanya lah, Daniel pun menjelaskan bahwa negara Norwegia sangatlah melindungi anak-anak. Oleh karena itulah dia kecewa dengan Depika, sebab dia berasumsi bahwa Depika telah menipu pemerintah Norwegia hanya demi uang. Dan karena Daniel sudah mendapatkan laporan jika Anurag tidak merawat anak asuhnya dengan sangat baik,
Anurag pun dipanggil ke depan sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Kemudian di momen itulah Anurag menjelaskan jika dia sudah tidak ingin lagi terlibat dalam masalah ini. Dan setelah Anurag resmi mencabut klaim atas hak asuhnya, dan Daniel meminta kepada Depika untuk maju ke depan sebagai saksi. Kemudian dikala Depika menjelaskan bahwa kini dia belum memiliki penghasilan tetap, Daniel pun berasumsi jika Depika tidak akan mampu membiayai pendidikan kedua anaknya. Oleh sebab itulah dia meminta kepada Depika agar bersedia merelakan mereka, karena di Norwegia mempunyai banyak fasilitas yang layak bagi subah yang memiliki kebutuhan khusus. Hingga tak lama kemudian setelah Depika kembali ke kursinya, Daniel pun menjadikan Amir sebagai saksi terakhirnya. Tetapi karena Amir berada di Norwegia, dia hanya bisa memberikan kesaksian melalui panggilan video, di mana menurut penjelasan Amir, istrinya memang memiliki mental yang tidak stabil, sehingga dia tidak bisa menjaga anak mereka. Dan kesaksian tersebut semakin membuat Daniel yakin jika kedua anak mereka memang sudah seharusnya dikirim kembali ke orang tua angkatnya yang berada di Norwegia. Lanjut cerita, di saat Pratap diberikan kesempatan untuk membela kliennya, dia pun menegaskan kepada hakim jika Amir telah berbohong dalam memberikan kesaksian. Karena menurut hasil laporan yang dia dapatkan dari 2 dokter yang bertugas di rumah sakit ternama, Depika dinyatakan sehat secara mental. Dan dikala Pratap memperlihatkan beberapa momen kebersamaan Depika bersama dengan kedua anaknya, Amir yang merasa jengkel memilih untuk langsung mengakhiri panggilannya hingga keesokan harinya. Di persidangan ketiga, Pratap pun meminta kepada Daniel untuk maju ke depan sebagai saksi. Lalu di saat Pratap bertanya perihal perbedaan kasih sayang yang diberikan oleh ibu angkat dan juga ibu kandung, Daniel langsung menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga merupakan anak angkat yang telah diadopsi oleh warga negara asing. Itu sebabnya terdapat nama Cupik di belakang namanya. Dan dia sama sekali tidak merasa adanya perbedaan antara kasih sayang ibu angkat dengan ibu kandung. Namun, ketika Pratap bertanya kepada Daniel apakah dia sepenuhnya yakin bahwa Depika telah menyerahkan anaknya demi uang, dan Daniel pun menjawab jika Depika bukanlah sosok ibu yang seperti itu. Bahkan dia juga sadar bahwa semua tindakan yang dilakukan Depika di Norwegia hanya untuk mempertahankan anaknya saja. Setelah Daniel kembali ke kursinya, Depika berdiri untuk menjelaskan bahwa selama ini dia sudah banyak mendapatkan julukan negatif dari pemerintah Norwegia. Itu sebabnya dia selalu berusaha untuk melakukan sesuatu yang benar menurut pandangan orang lain. Namun semua usaha yang dia lakukan malah membuatnya terjebak di dalam kasus ini. Oleh karena itulah, meskipun dia sendiri tidak bisa menilai apakah dia sosok ibu yang baik atau tidak, tetapi Depika bisa memastikan jika semua yang dia lakukan hanyalah untuk memperjuangkan anaknya. Dan dia sangat berharap bisa kembali dipertemukan dengan mereka. Setelah mendengarkan seluruh curahan hati Depika, hakim memutuskan untuk mengabulkan permintaannya, yaitu bertemu dengan kedua anaknya sebelum keputusan persidangan. Dan ketika semua melihat bagaimana ikatan yang terjalin di antara Depika dan kedua anaknya, hakim memutuskan untuk mengembalikan hak asuh Depika. Sebab bagaimanapun juga setiap anak pasti akan merasa aman jika berada di sisi ibu kandungnya. Dan keputusan itu pun membuat Depika merasa sangat bahagia, karena perjuangannya selama ini akhirnya mampu membuahkan hasil. Lalu mengingat jika Daniel juga merupakan sosok yang berjasa dalam membantunya, dia juga sempat menempelkan kedua tangannya ke arah Daniel sebagai bentuk ucapan terima kasih. Sebab meskipun Daniel telah ditunjuk sebagai pengacara dari pihak Norwegia, tetapi dia tetap menjunjung tinggi kejujuran demi kesejahteraan anak. Sementara dikala Amir mendapatkan informasi jika Depika telah memenangkan kasusnya, dia langsung menegaskan kepada Anurag jika dia tidak ingin ikut campur lagi dalam masalah ini.
sehingga membuat Anurag memutuskan untuk segera pergi meninggalkan ruang pengadilan. Sehingga bersama dengan kembalinya kedua anak Deepika ke pangkuannya, film pun berakhir.